Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Kehilangan Gyok. Suos. Cahaya terang itu seperti bintang jatuh yang menyapu langit dengan kecepatan seperti kilat, menarik mata semua orang yang hadir. Xiao Yan adalah yang tercepat bereaksi. Sayap di belakangnya tiba-tiba mengepak saat lampu merah menembus penghalang energi dan kabur. Dalam beberapa kilatan, dia muncul dalam jarak dekat dari cahaya darah. Dia meringkuk tangannya dan kekuatan isap dipancarkan. Kecepatan di mana lampu merah terbang sangat berkurang. Mendengus agak dingin tiba-tiba turun dari langit sementara Xiao Yan menghentikan lampu merah. Pada saat yang sama, gelombang demi gelombang perasaan berbahaya dengan cepat melonjak keluar dari dalam hatinya. Bang! Perasaan bahaya baru saja muncul di hatinya ketika cahaya di atas kepalanya tiba-tiba menjadi redup. Segera setelah itu, langit di atas kepala Xiao Yan tiba-tiba meledak. Tangan seperti giok putih diperpanjang dari langit. Itu meraih Xiao Yan dan kekuatan destruktif yang terkandung dalam angin telapak tangan menyebabkan bahkan lotus api yang memusnahkan Xiao Yan tidak dapat menyusul. Hun Tiandi. Tekanan yang begitu menakutkan segera menyebabkan nama ini muncul di dalam hati Xiao Yan. Hanya Gu Yuan dan orang ini yang bisa menggunakan energi yang menakutkan sesuka hati. Menarik. Xiao Yan tidak berhenti sebentar di depan tangan seperti giok putih. Tubuhnya langsung ditarik ke belakang. Ia paham bahwa dengan kekuatannya, mustahil baginya untuk bertarung dengan Hun Tiandi. Bahkan kemungkinan sangat sulit baginya untuk menghentikan orang ini bahkan untuk sesaat. Nama ahli utama di benua Douki bukan hanya yang kosong. Xiao Yan tidak lambat tapi tangan besar itu bahkan lebih cepat. Ini langsung merobek ruang dan meraih ke bawah. Namun, ruang di sekitar Xiao Yan berfluktuasi dengan intens tepat saat tangan besar itu hendak meraih ke bawah. Segera, telapak tangan besar lainnya merobek ruang dan bertabrakan dengan keras dengan tangan besar yang putih bersih. Bang! Keduanya bertabrakan dengan ganas. Badai pemusnahan dengan cepat menyapu. Ekspresi Xiao Yan berubah drastis saat merasakan badai yang menakutkan. Tubuhnya buru-buru ditarik ke belakang karena dia takut terseret ke dalam pertarungan. Hun Tiandi, karena kamu ingin memulai perang, klan Guku akan menemanimu sampai akhir. Teriakan keras Gu Yuan, yang sepertinya mengandung jejak amarah, terdengar di langit setelah tangan besar itu bertabrakan. Haha, kamu seharusnya mengucapkan kata-kata ini saat klan Xiao dihancurkan oleh klan Hun kita. Mengucapkan kata-kata ini sekarang, sedikit terlambat. Tawa samar Hun Tiandi terdengar di langit. Setelah suaranya terdengar, banyak celah spasial besar tiba-tiba dengan cepat terbentuk di ruang kosong. Kabut hitam melonjak dari dalam ke segala arah. Gelombang demi gelombang aura gelap dan dingin yang luar biasa kuat menyebar dari dalam garis retakan. Apakah tentara klan Hun telah dimobilisasi? Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit setelah dia merasakan jumlah aura kuat di dalam garis retakan. Oh! Kabut hitam melonjak keluar dari retakan seperti air banjir saat mereka muncul. Akhirnya, dengan cepat berubah menjadi segel hitam besar setinggi 100.000 kaki. Segel hitam digantung di langit. Bayangan besar menutupi seluruh pegunungan ini. Aktifkan formasi! Melihat segel hitam besar tergantung di langit, ekspresi semua ahli dalam klan Gu menjadi serius. Klan Hun memang telah bersiap. Untungnya, para ahli dari klan Gu sudah menerima pesanan mereka. Banyak tangisan nyaring segera terdengar. Bum-bum! Tirai tipis tiba-tiba melonjak dari pegunungan setelah tangisan terdengar. Gelombang demi gelombang energi agung yang kuat, yang menyebabkan seseorang bergidik, berubah menjadi pilar cahaya yang bersiul ke atas. Akhirnya, itu terbang ke langit dan membentuk cermin kuno yang cantik,
yang ukurannya tidak kalah dengan segel hitam. Cahaya berkilau di cermin, yang dipenuhi dengan fluktuasi energi yang mengejutkan. Segel pemusnahan. Segel hitam di langit bergetar. Tiba-tiba, suara rendah dan tajam yang sepertinya milik puluhan ribu orang, dipancarkan dari dalam garis retakan. Segera, segel hitam itu langsung turun dari langit. Seolah-olah bencana telah menimpa pegunungan ini. Area dalam jarak ratusan ribu kaki akan hancur dalam sekejap jika segel hitam menghantam tanah. Cermin Gudi. Semua ahli dari klan Gu yang menjaga formasi, memiliki wajah yang memerah saat ini. Teriakan marah mereka bergema di langit. Segera, cermin kuno cemerlang yang tak tertandingi muncul dan bertabrakan dengan segel hitam di depan banyak pasang mata yang cemas. Gemuruh. Seluruh dunia sepertinya telah runtuh saat ini. Fluktuasi destruktif yang tak terlukiskan berkecamuk dengan gila-gilaan. Meskipun dunia kuno kuat, banyak retakan hitam gelap telah terbentuk saat ini. Dua makhluk besar bertabrakan dengan keras di langit. Segera, mereka roboh di bawah badai yang mengamuk. Grup. Banyak ahli dari klan Gu di bawah akhirnya memuntahkan seteguk darah setelah cermin kuno runtuh. Retakan ruang, yang dipenuhi kabut hitam, juga mengeluarkan banyak ratapan sengsara yang tajam. Jelas sekali, pertarungan habis-habisan antara kedua klan kali ini telah mengakibatkan kerugian yang cukup besar. Badai pemusnahan berkecamuk di langit. Bahkan medan pertempuran telah ditekan olehnya. 3 abadi dari klan Gu dan 4 orang suci iblis dari klan Hun menarik tubuh mereka sambil mengenakan ekspresi ketakutan. Terlepas dari kekuatan mereka, mereka kemungkinan akan mati jika mereka diserang oleh badai pemusnahan ini. Satu-satunya orang yang bisa tetap baik-baik saja di bawah badai pemusnahan ini adalah Hun Tiandi, Gu Yuan dan Nihility Devouring Flame. Xiao Yan bersembunyi di dalam formasi. Dia melihat fluktuasi pemusnahan yang menyebar dengan liar di langit yang jauh seperti naga mengaum yang marah. Ekspresinya serius. Apakah ini serangan yang dilepaskan dengan kekuatan seluruh klan? Serangan sebelumnya itu pasti sebanding dengan Dou Sheng bintang 9. Setelah angkanya mencapai tingkat tertentu, itu memang cukup untuk membuat perubahan yang signifikan. Di mana giok kuno? Ekspresi serius di wajah Xiao Yan berlanjut sesaat sebelum dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya. Akhirnya, mereka berhenti di tempat di luar badai percobaan di langit. Cahaya merah yang lemah samar-samar terlihat di tempat itu. Sementara Xiao Yan melihat posisi giok kuno, Nihility Devouring Flame, yang masih terjerat dalam pertempuran dengan kepala klan dari klan Lei dan Yan, tiba-tiba ditarik kembali. Area di belakangnya adalah lokasi batu giok kuno. Hentikan dia. Dia berniat merebut giok kuno. Xiao Yan buru-buru berteriak dengan perubahan ekspresi saat melihat adegan ini. Lei Ying dan Yan Jin mengalami sedikit perubahan ekspresi setelah mendengar teriakan Xiao Yan. Tubuh mereka segera bergegas ke depan. Palem bencana petir. Jari misterius api menurun. Keduanya melepaskan serangan tajam secara bersamaan saat tubuh mereka bergerak. Telapak tangan petir yang sangat terang dan cahaya api yang menyilaukan melintas melalui ruang kosong dengan kecepatan yang tidak dapat terdeteksi oleh mata telanjang dan dengan cepat bergegas menuju Nihility Devouring Flame. Nihility Devouring Flame memiliki ekspresi yang sedikit dingin saat dia menghadapi serangan tajam dari mereka berdua. Namun, dia tidak mengelak. Sebaliknya, tubuhnya bergetar. Spiral hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di ruang di sekitarnya. Bang bang bang. Serangan menakutkan tiba-tiba datang. Riak lubang hitam yang padat terus meledak terus-menerus. Meskipun lubang hitam telah menghalangi kecepatan menyerang, ini hanyalah cara untuk menunda waktu. Setelah lubang hitam benar-benar runtuh, telapak petir dan jari api segera mendarat di bagian belakang Nihility Devouring Flame. Kekuatan menakutkan meledak di punggung Nihility Devouring Flame. Api hitam melesat ke segala arah.
Bahkan dengan kekuatan besar Nihility Devouring Flame, dia tanpa sadar terhuyung-huyung setelah diserang dengan hebat oleh Lei Ying dan Yang Jin. Tubuhnya juga menjadi lebih pucat. Dengan bantuan kekuatan ini, tubuhnya muncul di lampu merah dalam sekejap. Mulutnya melebar dan menelan giok kuno ke dalam mulutnya. Nihility Devouring Flame tertawa terbahak-bahak setelah giok kuno mendarat di tangannya. Keempat orang suci iblis dari klan Hun bergegas maju dan menjaganya. Mata mereka dengan hati-hati menatap Lei Ying dan Yang Jin yang mengejar. Hehe, apa kau sudah dipukuli sampai kenyang? Yakinlah ini saya pasti akan membuat Anda membayar kembali serangan telapak tangan hari ini berkali-kali. Ekspresi Nihility Devouring Flame menjadi gelap dan dingin saat dia melihat Lei Ying dan Yang Jin dan tertawa dengan suara aneh. Ekspresi Lei Ying dan Yang Jin sangat jelek. Tidak disangka bahwa keduanya digabungkan tidak dapat menghentikan Nihility Devouring Flame. Sebagai gantinya, mereka membiarkan yang terakhir merebut giok kunonya. Ayo pergi! Nihility Devouring Flame tidak bertahan lama setelah mendapatkan giok kuno. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas ke celah spasial. Berhenti! Ruang berfluktuasi tepat saat Nihility Devouring Flame bergerak. Gu Yuan muncul. Ekspresinya tampak sedikit suram. Sebelum dia sempat menyerang, Hun Tiandi berpakaian putih keabu-abuan muncul di hadapannya. Dia telah menerima serangan Gu Yuan dengan membalikkan tangannya. Setelah itu, tubuhnya melayang ke belakang. Kabut hitam melonjak dari celah spasial di belakangnya. Segel hitam besar sekali lagi terbentuk. Tubuh Gu Yuan gemetar saat dia melihat segel hitam yang terbentuk. Para ahli dari klan Gu di bawah dengan tergesa-gesa membentuk cermin kuno dalam upaya untuk bertahan dari serangan pemusnahan dari klan Gu setelah melihat ini. Gu Yuan, saya telah mengatakan bahwa klan Gu telah kehilangan kesempatan terbaik untuk melawan klan Hun ketika klan Xiao dihancurkan. Hun Tiandi tertawa kecil saat dia melihat ke arah Gu Yuan yang suram dan perlahan berkata, "Rumah Dewa Kuno Tu Shi pada akhirnya akan mendarat di tangan klan Hunku. Gu Yuan, aku akan naik ke level itu, percayalah." Batu giok kuno dipisahkan menjadi 8 bagian. Anda hanya mendapatkan 5 dari mereka. Tidak perlu bertindak begitu senang. Gu Ying berteriak dengan suara dingin. Apakah begitu? Senyuman aneh muncul di wajah Hun Tiandi setelah dia mendengar ini. Dia segera berbicara dengan lembut, kepala klan dari klan Lei dan yang telah meninggalkan klan mereka. Apakah menurutmu klan Hun tidak akan menangkap kesempatan seperti itu? Apa? Tubuh Lei Ying dan Yang Jin gemetar setelah mendengar kata-kata ini. Ekspresi mereka menjadi sangat serius. Mungkinkah klan Hun juga menyerang klan Yan dan Lei saat menyerang klan Gu? Hun Tiandi hanya tersenyum tipis di hadapan keterkejutan mereka berdua. Dia perlahan menarik diri ke garis celah spasial dengan Nihility Devouring Flame dan yang lainnya. Bahkan Gu Yuan tidak berani menyerang di bawah pencegahan dari segel hitam besar. Tepat sekali. Mata Hun Tiandi tiba-tiba menoleh ke arah Xiao Yan yang berada dalam formasi, tepat saat tubuhnya hendak menghilang ke dalam garis retakan. Kamu adalah Xiao Yan, kan? Batu giok kuno klan Xiao harus ada di tangan Anda. Setengah bulan kemudian, di Burial Sky Mountain Range. Bawalah batu giok kuno jika kamu ingin menyelamatkan ayahmu. Hun Tiandi benar-benar menghilang ke dalam celah spasial setelah suaranya perlahan terdengar. Segel hitam besar di langit bergetar sebelum perlahan menghilang. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.